Eh, Pertama mengenai judul acara kita ini sebagai DCS Perspective Forum post COVID-19 era, saya kasih tanda tanya karena memang walaupun tadi optimisme itu penting, tetapi rasanya kalau COVID-19 betul-betul terkendali dalam 2021 mungkin masih question mark ya. Jadi masih banyak sekali variabel-variabel yang uncontrollable yang mungkin belum bisa sepenuhnya terkendali gitu. Ya kita berharap sih semuanya terkendali dengan baik, tetapi tetap perlu ada expect dan expected. Jadi 2021 menurut kami ketidakpastian atau uncertainty masih cukup tinggi. Jadi paling tidak ada 5 lah kalau uncertainty yang kami bisa katakan. Pertama adalah pandemi itu sendiri, ya. Kalau kita lihat ini beberapa data yang saya ambil dari our working data, bahwa untuk daily new confirm ya untuk COVID-19 Indonesia sekarang sudah di urutan ke-5 ya. Kurvanya juga semakin. Kemudian sebelah kiri bawah ya, ini case fatality rate. Case fatality rate kalau kita lihat di situ malahan kita dalam beberapa minggu terakhir ini sudah menjadi urutan 1 ya. Jadi fatality rate kita lebih tinggi dari Inggris, Amerika dan lain-lain. Fiscal account kita bisa lihat memang utang tadi ya akan mencapai hampir 41%, central government debt ya. Fiscal balance kita jadi di atas 5% ya, jadi minus 5,5 gitu. Revenues bisa 10% dan pajak diantaranya adalah 7,9% dari GDP. Kemudian net foreign direct inflows ini juga sebagai persentase dari GDP ya, itu mudah-mudahan 2021 ya, jadi sejalan lah dengan disampaikan Pak Aris tadi ya, ada peningkatan dibandingkan tahun 2020 ini, yaitu 1,2% dari GDP meningkat jadi 1,4% dari GDP. Di sini angkanya karena memang relatif terhadap GDP yang turun, jadi ya wajar ya dia naik gitu. Jadi kalau misalnya bisa perform lebih bagus lagi, mungkin bisa lebih tinggi dari 1,4% gitu. Karena account balance kita akan relatif memburuk sedikit ya, dari minus 0,7 menjadi minus 1,4%. Kemudian kita perhatikan gambar yang kanan ya, karena atas ini adalah perubahan struktur tenaga kerja. Nah terkait tenaga kerja ini bagian terakhir Mas Hardi ya. Ini catatan saya terhadap apa yang merupakan dampak COVID. Jumlah menurut data BPS jumlah yang terpengaruh ya dalam beberapa lini pengaruh ya, ada 4 lini pengaruh lah, itu 29,1 juta tenaga kerja ya orang. 2,6 juta memang jadi menganggur. Jadi tadinya kerja penuh menjadi menganggur itu 2,6 juta. Kemudian 24 juta orang tadinya dia bekerja menjadi pengurangan jam kerja. Jadi setengah penganggur maupun menjadi pekerja paruh waktu. Kemudian 1,8 juta orang sementara tidak kerja, jadi yang dirumahkan. Jadi tidak kerja itu hampir 2 juta atau 1,8 juta. Sedangkan 0,8 juta ada 800.000 yang keluar dari pool of labor force ya. Jadi ada yang sekolah, ada yang memang tidak bekerja lagi gitu ya. Jadi pengangguran itu dia tidak bekerja tapi masih cari kerja, itu definisinya. Tapi kalau dia menjadi tidak bekerja, kemudian dia tidak cari kerja, itu dia bukan pengangguran, tapi namanya bukan angkatan kerja ya. Itu ada 800.000 orang. Jadi dampak yang sangat besar itu di dalam dimensi tenaga kerja ini ya. Dan kita perhatikan secara sektoralnya seperti gambar yang sebelah kanan itu ya. Yang paling besar terpengaruh itu adalah kalau service itu kan gabungan sekian sektor ya, tapi sektor yang tunggal kan pertanian sama industri, itu adalah industri. Ya, industri itu besar sekali di situ, chunk-nya yang belok menjadi not working ya. Jadi yang not working in total jadi 22% dari total angkatan kerja itu ya. Kemudian yang service tadinya 51%, nah ini perdagangan dan sebagainya, UKM ya, PKL dan seterusnya.
itu tinggal 38%. Pertanian relatif stabil ya, 28 sampai 26%, itu memang tren jangka panjang memang seperti itu ya. Sementara industri penyerapan tenaga kerjanya tadinya 22% tinggal 15%. Jadi ini pun sejalan tadi ya dengan yang disampaikan Bu Sinta ya, bahwa industri ini harus digeber ke depan karena disinilah sebetulnya nantinya kita berharap adanya penyediaan tenaga kerja yang lebih bagus di samping entrepreneurship.